واصل بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقابل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتصفين بمحبة المهتدين بهدي وسراته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل صفاته واحشرنا في جمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياء السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين ببركته وكرمه محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, yang memenuhi undangan hakikatnya dari Allah, dan tidak kebetulan sekarang ini pangasa Kiai Lukman Kamil tidak bisa menghadiri, sehingga yang diperintahkan untuk mengisi khidmat ilmiah pada manaqib kali ini adalah saya yang bodoh ini, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, namun dibisakan oleh Abah, hakikatnya oleh Allah, untuk bisa mengungkapkan, membicarakan, mengatakan apa yang telah saya rasakan, apa yang harus diucapkan, dan apa yang disampaikan. Karena saya berkali-kali mendapatkan teguran, baik itu secara lisan ataupun non lisan, apabila dalam khidmat ilmiah ini saya menyampaikan apa yang tidak saya rasakan, dalam artian ilmu yang baru yang belum saya rasakan disampaikan kepada sekalian ikhwan, itu sungguh tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya kita ini bertoriko, berguru kepada guru yang telah sampai kepada Allah, agar kita selamat dohir batin, tercapai segala apa yang dicita-citakan, sehingga satu sama lain kita berwasiat apa yang telah disampaikan oleh guru dan disampaikan kepada kita sekalian, terutama bagi yang belum mendapatkan informasi ataupun sabda dari pangarsa guru agung kita. Kita selalu senantiasa kita bertafakur, mengkoreksi, mengkaji diri, sudah sejauh mana kita berjalan, sudah sejauh mana kita mendapatkan kucuran karomah hidayah dari guru kita, agar selalu senantiasa berzikir, mengingat Allah, kondisi apapun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi kita, agar senantiasa selalu mengagungkan Allah melalui zikir kopi yang telah ditanamkan oleh guru agung kita sekalian. Hadirin akhwan dan ikhwat sekalian, izinkan menyampaikan saya dari guru agung kita, agar senantiasa kita bersyukur meskipun keluarnya dari mulut yang kotor ini, namun tidaklah suatu kebetulan ataupun suatu
kondisi yang hina. Dan kita harus menyadari, harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terucap, yang dikeluarkan oleh seseorang, jangan melihat dari casingnya, tapi lihatlah dari apa yang disampaikannya. Karena belum tentu dari casing yang jelek itu akan terkeluarkan lisan yang jelek juga. Demikian sebaliknya, apabila kita melihat casing yang bagus, belum tentu dari casing yang bagus itu akan keluar suatu hikmah ataupun lisan ataupun kata-kata yang bijaksana ataupun yang mengandung hikmah ataupun yang terkeluarkan dari nur ilahi. Dalam artian saya menghimbau, saya diri pribadi menghimbau apa yang saya rasakan selama ini bertoriko, agar selalu memperbaiki khidmat kita, adab kita kepada guru. Jangankan kepada guru agung kita, kepada guru yang sehari-hari membimbing kita, yaitu ajengan Kiai Lukman Kamil Asyidi. Beliaulah menjadi pintu kepada hadirat Syekh untuk belajar dari beliau, baik secara dohir maupun batin. Itu yang saya alami, yang saya rasakan terakhir ini. Saya di awal pertama kali berjumpa kepada Syekh Mursyid Pangarsa Abah, begitu agung mulianya beliau, akhlaknya, menerima diri ini yang hina ini, yang penuh dengan dosa, dengan menjamu segala makanan layaknya bagaikan tamu kenegaraan. Dulu aku berpikir bahwa betapa dimuliakannya diri ini, dan tentu di awal perjalanan itu saya merasa saya diistimewakan sama Pangarsa Abah, diistimewakan, diagungkan, padahal beliau itu yang udah disucikan, dimuliakan oleh yang Maha Agung, gitu ya. Tapi dengan rasa tawadu, dengan rasa tidak memperlihatkan bahwa beliau itu seorang guru mursyid, beliau masih menerima bagaimanapun tipikal orang yang datang menghadap kepada beliau. Sampai sekarang ini udah perjalanan 1 tahun 8 bulan, saya merasakan bahwa meskipun kehadiran dohir saya begitu dekat dengan Pangarsa Abah, namun saya kemarin alhamdulillah telah dibukakan penglihatan bahwa adab seorang murid kepada guru itu harus melewati juga para wakil talkinnya. Jadi saya merasa ego muncul, dan disitulah saya kemarin meminta maaf kata Pangarsa Kiai Lukman agar dimaafkan segala adab yang tidak sepantasnya saya laksanakan, dan karena itu ketidaktahuan, kebodohan saya. Karena untuk belajar adab ini, adab dohir sih gampang ya. Kalau adab dohir mah semua juga, kalau di depan Abah mah pasti tidak akan memperlihatkan ataupun kelakuan buruk. Akan tetapi adab batinlah yang paling sulit, karena adab batin ini gak mungkin guru menceritakan harus bagaimana sikap dari murid kepada guru itu sendiri. Yang saya rasakan ternyata kita harus menggunakan segala kemampuan dan alat yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yaitu modal fisik, modal akal, modal pikir, modal rasa. Kita harus diolah semuanya dengan ditanam dengan proses zikir
zikirullah tiap saat, tiap detik, agar selalu ingat kepada Allah melewati pintu hadrat Syekh kita, agar selalu senantiasa bertafakur, senantiasa mengkaji diri, betapa hinanya diri ini, betapa kita ini tidak ada apa-apanya, amaliyah yang segitu banyak, riyadoh yang segitu kuatnya, tidak ada apa-apanya, jumlah rokaat yang kita laksanakan, berapa pengorbanan kita dibandingkan sama pengorbanan beliau, agar selalu mentafakuri diri, agar kita berbuat adab, karena thariqah ini adab, di mana thariqah ini harus bisa mengambil hikmah dari apa yang kita rasakan selama ini. Karena kalau kita berthariqah hanya mencari kegiatan batin, kegiatan lahir, itu tidak ubahnya seperti kita tahu tapi tidak mengamalkan atau tidak mengindahkan sesuatu yang harusnya kita rasakan suatu keindahan. Akhirnya dengan pandainya kita merasakan, menghadirkan keagungan Allah melewati pintu hadros Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qalil Sabar dia kamil Qalil Syuruh, agar senantiasa kita mensyukuri terhadap apapun kondisi yang kita alami, dan kesananya akan selalu membawa rasa yang begitu indah, karena thariqah ini jembatan untuk menghadirkan cinta kita kepada guru, sehingga dengan demikian kita juga akan menjadi cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga akan terbawakan kepada amaliyah dohir kita, diaktualkan, dimanifestasikan dari pancaran jiwa yang sehat, jiwa yang suci, yang sudah disucikan oleh guru kita sekalian melalui proses talqin zikir. Itu kita sebagai alat untuk mencapai kesyukuran kita, untuk bisa sampainya kepada Allah, itu tidak bisa mungkin dilaksanakan tanpa itu semua, kecuali oleh taufik dan hidayah yang telah kita dapatkan, yaitu melewati talqin zikir itu sendiri. Hadirin jamaah ikhwan dan akhwat sekalian, tidak bosan-bosannya kalau saya menyampaikan dalam khidmat ilmiah pengisi dalam Anaqib selalu mengedepankan suatu hal yang tidak biasanya dari syariat biasa, karena thariqah ini adalah untuk melihat diri sendiri, kekurangan diri sendiri, bukan untuk melihat kekurangan orang lain, sehingga di mana kondisi tersebut dicapai kita akan merasa tenang. Karena kalau kita melihat kelebihan diri kita sendiri, munculnya sombong. Kalau kita melihat kekurangan orang lain juga, maka akan terkuatlah nilai-nilai keindahan dari kekuasaan Allah yang diturunkan ke muka bumi ini melewati hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Mursyid kita, sehingga kita semuanya merasa aman, tenang. Sabda pengarsa Abah, kalau zikirnya belum mencapai rasa tenang, itu belum menang. Karena hakikatnya kalau sudah ditalqin, baik zikir khafi ataupun zikir jahar yang sudah ditanamkan kepada kita sekalian, kalau belum mendapatkan rasa tenang, itu kita belum menang. Artinya masih terjajah oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini hakikatnya adalah suatu hijab ataupun suatu yang menyebabkan kita terbelenggu, tertutupnya mata hati kita,
dengan ditalkin zikir dan kita melaksanakan zikirnya dengan sungguh-sungguh, dengan nyak-nyak cik bahasa Sunda nama, sehingga dengan zikir itu kalau kita lakonin, kalau kita perbanyak zikirnya akan menghadirkan jiwa yang suci, jiwa yang tenang. Dan dari jiwa yang tenang itulah kita akan mendapatkan nilai-nilai hakikat, hikmah-hikmah apa yang tergandung dalam nilai-nilai la ilaha illallah. Agar mencapai mendapatkan hikmah yang sesungguhnya itu tentu harus dengan ranah batin, bukan dengan ranah akal. Karena dengan ranah batin itu hati yang tidak ada batasnya. Batasnya hanya Allah saja, kita hanya tahu Abah aja. Karena hakikat guru mursyid itu adalah Allah hakikatnya. Karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa mencontoh yang tidak ada, karena kita masih buta mata batin, sementara mata lahirlah yang kita rasakan. Sehingga kita harus dalam bertoriko ini, berguru ini harus melewati proses penglihatan dohir, merasakan dohir. Nah, dari situlah timbullah ranah rasa. Dengan dibukakannya pintu zikir, maka dengan demikian Allah akan menolong kita kondisi apapun. Makanya kemarin waktu Rizky sama Kang Kobul kemarin ke Sinarasa ketemu Abah, dan saya bertanya kepada mereka, apa yang disabdakan oleh Pangarsa Abah? Jangan keluar kata capek. Itu dalam sekali ya, sedikit tapi dalam sekali. Kalau diterjemahkan artinya wah bisa nggak nyampe sehari semalam, kan lebih ya. Karena kalau diurai, dirinci, jangan mengatakan kata capek. Itu harus dengan ranah batin, nggak bisa dengan akal. Karena akal itu ada keterbatasannya. Segimanapun orang pinter baca Al-Quran, udah khatam Al-Quran, bahkan fasih, bahkan hafal, beribu-ribu kitab dia makan, tidak ada apa-apanya kalau belum ditalkin zikir dan merasakan kondisi yang nikmat. Tidak ada nikmat selain nikmat mendapatkan pertolongan Allah melewati pintu zikir yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid kita. Oleh karena itu wajarlah Abah bersabda jangan ada kata capek, karena segala sesuatu ini tidak ada yang tidak baik yang diturunkan oleh Allah. Bahkan kondisi sakit itu pun kita harus bersyukur, karena dengan sakit itulah menjadi sebab kita akan menjadi kifarat dosa kita. Karena dengan sakit kita juga akan merasakan nikmatnya sehat. Gak mungkin terasa sehat, gak mungkin terasa imannya sehat kalau tidak ada sakit. Tidak mungkin merasa kaya kalau tidak ada miskin. Namun kemarin waktu di grup WhatsApp Kang Ustadz Sofyan mengatakan bahwa lawan kata dari sakit sehat, lawan kata dari perempuan laki-laki. Tapi dalam konteks lawan kata dari kaya itu bukan miskin ternyata, tapi cukup. Nah, untuk mencapai cukup sehingga tidak ada kata miskin, itu tidak mungkin dikaji oleh syariat, karena syariat itu identik dengan akal. Akal selalu akan membantah terhadap apa yang tidak dirasakan oleh dohir, selalu akan membantah terhadap ranah batin ataupun sabda-sabda Pangarsa Abah, karena beliaulah guru rohani kita yang tidak terlihat oleh mata dohir kita, sehingga beliaulah yang menjadi petunjuk, sehingga apa-apa yang keluar dari sabdanya Pangarsa Abah ini kembali kepada surat Al-Baqarah ya, Sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa istiqomah terhadap sabda Abah, dengar dan kita laksanakan. Dan yang paling sulitnya itu melaksanakannya, karena
jangankan yang belum ditalkin, yang sudah ditalkin pun berat rasanya untuk pergi manakiban, untuk melaksanakan zikir, khotaman dan lain sebagainya. Karena kita ini masih apa ya? Wah, jauh lah sama Rama Riyadhah Bangsa Abah itu. Kita mah baru khotaman maghrib isya aja udah 2 jam duduk juga udah merasa paling wah gitu ya. Terus juga kalau kita bangun tengah malam terus melaksanakan tahajud juga udah wah gitu. Padahal sabda Pangarsa Abah ini khotaman atau buku amaliyah mursyid ini yang tebalnya segini itu amaliyah yang paling mudah yang harus kita laksanakan. Makanya tadi pagi saya mau berangkat manakib ini agak terlambat karena saya mengkodok dulu amaliyah tahajud saya, karena selama ini saya ini banyak sekali mengkodok karena mungkin kelelahan ataupun ya masih intinya terkalahkan oleh nafsu diri sendiri. Itu meskipun kita udah ditalkin ya, dalam artian kan kalau orang yang belum ditalkin itu hakikatnya kolbunya dalam genggaman setan, mulut setan. Apabila seseorang sudah ditalkin dan mengamalkan, maka mulut setannya akan terbuka dan lepas gitu. Dan setelah pasca ditalkin zikir ini, yang harus kita waspadai adalah terhadap hawa nafsu kita sendiri yang dahsyatnya adalah bisa sampai 40 kali lipat dari gangguan setan. Ya Allah ya Robbi, 40 kali lipat lebih ya. Kebayang kalau kita keyakinan kita kepada thariqah ini adalah suatu jalan yang lurus, orang yang lurus, walia mursyidah yang memberi petunjuk kepada kebenaran, kepada hakikatnya nur ilahi yang akan kita sedang berjalan ini, menuju perjalanan ini. Makanya sabda Pangarsa Abah jangan capek itu arahnya ke sana. Kita ini bersyukur meskipun kondisinya masih kalah sama hawa nafsu kita sendiri, pada hakikatnya itu sebagai latihan kita. Dan sebagaimana latihan kita sedemikian hebat, amalia kita sedemikian hebat pun kita jangan punya rasa kita udah sampai ataupun gimana, karena satu rokaatnya sholatnya Pangarsa Abah itu sama dengan 1000 rokaat ulama yang ulama fikih yang jago, yang wah canggih lah pokoknya. Jadi kita mah alhamdulillah dengan melewati talqin zikir itu udah mendapatkan Lailatul Qadar yang tidak usah capek-capek kita mencarinya dari 10 hari terakhir. Dan kita mah Lailatul Qadarnya juga tiap hari. Manakiban ini memperingati Maulid Nabi juga tiap hari. Alhamdulillah kita Majas Merah ya sudah dibahagiakan sama Pangarsa Abah. Saya pribadi merasakan sungguh mulianya akhlak beliau karena sudah memerdekakan saya dari hal-hal yang menghalangi saya untuk pergi ke manakiban, kecuali ya kalau kondisi fisiknya sudah tidak bisa berjalan, sakitnya sudah tidak bisa ya ngerondang-ngerondang acan, barulah saya tidak bisa pergi ke manakiban. Barangkali begitu. Kemarin saya bertemu dengan ya bukan kemarin ya 2 bulan 3 bulan ke belakang saya dipertemukan dengan Kang Ibing yang namanya Heri Sambah itu dari Subang. Beliau berkata, Bagja Kang Danima terus dimerdekakeun ku Abah. Saya nggak ngerti karena saya orangnya blow on, tell me, belat, nolak, loadingnya lama. Dari situ pikir apa ini maksudnya gitu, karena Syekh Abdul Qadir saja masih mendengar dari kambing, dari unta, dari seekor unta aja beliau mendengar gitu. Apalagi ini dari muridnya Abah gitu ya.
karena semuanya ini tidak ada yang kebetulan. Hanya orang yang tidak beriman lah yang tidak percaya bahwa semua ini adalah sudah ada yang mengatur gitu. Saya berpikir, oh iya, subhanallah, benuhun abah, nuhun Kang Ibing, saya bilang tuh. Karena saya tinggal di kantor pada kasih rumah yang harganya 15 miliar yang cuma ditinggal sama saya sendiri. Saya tidak memikirkan listrik, tidak memikirkan telepon, tidak memikirkan air, tinggal prung, tinggal jebur sholat jadi itu cikasar nama. Lamun si Dani, lamun si kondisi kitu masih kena enggan untuk pergi manakiban, aduh tengteuyeun lah gitu nah cikasar namanya. Tah kadinya saya teh mikir teh kadinya, aduh nuhun abah gitu. Orang lain mah pengen rumah gedong harga miliaran itu, prosesnya juga bertahun-tahun, puluhan tahun, sekolah heula, naon heula gitu kan. Saya mah udah tidak ada belenggu yang menyebabkan saya pergi ke manakiban, sehingga saya bicara di forum khidmat ilmiah ini bukannya saya menyombongkan diri, tapi apa yang saya rasakan mudah-mudahan membawa hikmah, membawa dampak kepada ikhwan sekalian yang hadir pada manakiban di sini, agar selalu senantiasa berterima kasih, mewujudkan kata terima kasihnya itu bukan terima kasih tanpa koma, tanpa titik. Kita itu harus menyikapinya terima dan kasih. Kita jangan ngaku, begitu kita terima apapun pemberian itu, baik pemberiannya baik secara dohir, makanan ataupun minuman ataupun dohir yang kita terima lewat mulut ataupun lewat hidung, tapi juga pemberian non dohir yaitu batin, pemberian batin itu yang paling berharga lewat guru kita. Meskipun kita tidak bisa melihat kehadiran abah sekarang ini, tapi yakinlah bahwa abah itu sekarang hakikatnya hadir. Dengan apa? Dengan mata batin, dengan rasa. Sehingga dengan pandai kita bersyukur, kita selalu berzikir, ingat kepada Allah. Pada hakikatnya kalau kita ingat kepada abah, itu juga udah ingat kepada Allah. Makanya sabda Kiai Lukman waktu di manakiban kemarin, tidak sah kita zikir kopinya tanpa robitoh. Tidak sah kita sholat meskipun zikir kopi tapi tanpa robitoh. Tidak sah sholat kita, tidak sah kotaman kita, tidak sah manakiban kita, tidak sah apapun tanpa robitoh. Jadi utamanya itu adalah robitoh. Bukannya syirik, bukannya musyrik, tapi itulah yang harus kita ambil hikmahnya. Ternyata kemarin saya tidak adabnya itu bukan tidak berarti tidak adab, karena tidak tahu ketololan saya. Kenapa selama ini saya merasa zikir saya, sholat saya, apapun amalia saya sudah yakin merasa diterima oleh Allah melewati itu hadirat Syekh Mursyid. Ternyata kuncinya itu pertama adalah robito. Makanya saya pertama kali melihat motornya Kang Rizky, di motornya ada baca robito. Saya menyepelekan masalah kata robito. Itu sekarang saya ungkapin karena apa yang saya rasakan dan saya alami harus saya sampaikan. Mudah-mudahan kegagalan dalam bertorikoh yang saya kemarin dilaksanakan udah 1 tahun 8 bulan dan mulai lagi kurang lebih ya baru 2 minggu 3 mingguan kemarin, mudah-mudahan membawa dampak bahwa buat ihwan sekalian, buat semakin memperbaiki adab kita, memperbaiki amaliyah kita. Dan apabila sudah tercapai, jangan merasa sudah sampai, dan udah merasa paling dimana, akan tetapi kembalikanlah kepada yang memberi, karena kita dibisakan oleh beliau. Kita nggak punya apa-apa, dipunya apa-apakannya oleh beliau, sehingga dengan demikian kita tenang, orang lain udah punya ini, tenang aja, saya juga udah punya ini. Toh kita itu semuanya wayang, kita ini semua wayang yang digerakkan, bisa bicara, didandani oleh beliau, oleh dalang. Kita mah hanya nonton aja lah, merasakan aja lah karomanya beliau itu sungguh luar biasa. Udah nggak bisa nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Yang bisa dirasakan oleh
hati kita yang selalu berzikirullah kopi dengan melewati Rawito. Nanti juga lambat laun meskipun sedikit yang saya terima, tapi akan memberikan suatu kemanfaatan apabila kita aplikasikan pada kegiatan yang dohir gitu. Jadi Toriko ini ujung-ujungnya kudu aya deuleun batur, harus ada kelihatan dari orang lain. Makanya bakti sosial yang akan kita laksanakan akhir tahun ini mudah-mudahan akan membawa dampak kepada lingkungan Cimahi di seputar sini agar semakin memberikan respon yang baik, juga membawa lingkungan yang baik, membawa akhlak yang baik, semakin ada beradab, karena Toriko ini menuju peradaban dunia, ketahanan negara dan segala macamnya. Jadi manakiban ini disambung sama Pangasa Kiai Lukman Kamil juga untuk apapun, mau itu acaranya apapun, ingin apapun, di manakiban dengan dilandasi oleh Robito yang kuat, yang keyakinan yang kuat, dengan latihan yang kuat, tidak ada kata lelah. Semoga kita semua mendapatkan karomah barokah, senantiasa mendapatkan kucuran nikmatnya yang selalu harus kita syukuri, melewati dengan kegiatan dohirnya itu sholat syukur nikmat yang dilakukan setiap saat apabila kita ingat, dengan selalu berwudu, mensucikan diri apabila kita telah kentut ataupun berhubungan tangan, bersentuhan tangan ataupun membatalkan wudu, agar senantiasa kita menjadi pencinta kesucian jiwa, karena kita udah disucikan dengan lewat talqin zikir itu. Kita udah suci sesuci-sucinya, biarpun kita membawa dosa yang segede gunung, seluas lautan, begitu kita talqin sudah suci. Makanya kita harus selalu mempertahankan kesucian jiwa ini. Apabila kita sudah terlanjur berbuat dosa, ya kita kembalikan lagi, sucikan lagi dengan riado lagi, dan kita selalu akan merasa tenang. Akhirnya dengan ditalqin itu untuk mencapai rasa ketenangan. Dengan tenanglah kita akan sampai kepada Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Khususon buat Bahtiar sekeluarga besar, agar selalu merasa istiqomah, ditambah rezeki yang halal banyak, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat atas pengorbanannya, penyediaan tempat, segala fasilitas yang telah dikeluarkan. Juga buat rekan-rekan ikhwan sekalian, akhwat sekalian yang punya hajat, yang punya keinginan, semoga diijabah Allah. Bi karamati wa syafati musibah ya Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami surahum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara manakib pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Kang Ustadz Dani yang telah menyampaikan ilmu awalnya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan
bermanfaat buat kita semuanya, menambah ilmu, menambah amal kita dalam rangka memperbaiki akhlak kita. Terima kasih kepada Bapak Haji Bahtiar yang telah memfasilitasi kita semuanya. Terima kasih juga kepada Ikhwan wal Akhwat yang telah memperjuangkan waktunya. Semoga apa-apa yang kita perjuangkan bersama melalui wasilah guru kita, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat karena dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.